alhamdulillah pada sehat-sehat, segar, bugar, masya Allah. Itu nikmat. Itu sebagian kecil dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Kita akan semakin bahagia, kita akan semakin semangat belajar lagi. Namun jika kita kufur, kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ketahuilah bahwa siksaan Allah sangatlah pedih. Bisa jadi Allah akan siksa kita di dunia dengan Allah berikan penyakit yang tadinya sehat karena kita tidak bersyukur. Allah bisa berikan penyakit seperti cobaan. Jadi di akhirat nanti kita akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat lagi jika kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, ketahuilah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Namun jika kita kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka ketahui bahwa siksaan Allah sangatlah pedih. Tidak ada yang siksaannya lebih pedih daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta taslim tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan Rasulullah dan para sahabat sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam wal iman, kita masih bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Para dai dan mujahid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini udah pada sekolah kelas berapa ini? Ada SMP, SMA, udah kuliah? Belum ada? Ada yang udah kuliah. Ada yang udah kuliah? Semuanya dari asli timur kan? Apa dari Jerman ada di sini? Nggak ada ya? Portugal. Oh, Ada satu dari Bandung, Ustaz. Oh, dari Bandung. Satu dari Bandung. Mana ya Bandung? Al-Bandungi, Masya Allah, dari Bandung ya. Jadi Bandung gabung dengan orang timur. Jadi sudah ngomong beta-beta. Oh, udah ngomong beta-beta. Beta sudah makan. Sudah makan apa? Papeda. Masya Allah. Kita datang dari jauh. Kita semua datang dari jauh. Ini juga orang Ambon semua. Kita datang dari jauh. Kita coba tes bahasa nih, Ustaz. Orang Ambon. Bahasa apa? Bahasa Ambon. Ambon. Belum bilang tahu bilang Ustaz orang Ambon. Kalau saya pakai bahasa. Iyo, katong orang Ambon. Katong semua datang dari jauh. Dari Ambon, dari Papua. Datang dari sana biayanya tidak sedikit. Biayanya banyak. Nah, maka tujuan kita dari sana ke sini untuk apa? Main? Tidak. Untuk gaya-gaya foto-foto di Monas? Tidak. Untuk pamer foto bahwa kita sudah di Ancol? Tidak. Tujuan utama kita datang dari Ambon jauh-jauh sampai sini tujuannya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Maka perlu adik-adik para duat rahimani wa rahimakumullah jami'an ketahui bahwa keberadaan kita di sini adalah merupakan salah satu tanda alamat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kalian semua di sini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Bukankah antum di sini belajar Iqra, belajar tahsin, belajar tahfidz, belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, akidah? Itu bukankah antum belajar agama? Agama apa tidak? Belajar agama kan? Antum belajar untuk memahami agama atau tidak? Memahami agama. Nah, itu adalah tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah biasa Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dengan jalan tersebut untuk masuk surga. Maka kita di sini, keberadaan kita di sini untuk belajar ilmu agama. Nah, itu merupakan salah satu jalan untuk kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang hidup di dunia ini, semua orang yang tinggal di dunia ini, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, tujuannya semata-mata ingin untuk masuk surga. Semua tujuan kita sama, hatta orang Nasrani pun, orang kafir pun, antum tanya mau masuk surga apa tidak, antum mereka bilangnya mau masuk surga, tapi kasihan jalan mereka salah, agama yang mereka anut salah. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita lahir di atas agama yang mulia, yaitu agama Islam. Nah, oleh karena itu antum jangan sia-siakan waktu ini. Antum jangan sia-siakan keberadaan antum di sini. Saya kemarin bilang sama ini Pak Ruat yang dai-dai mujahid yang di sana di Mampang, di biasanya Ustaz Izal, mereka ya sama kayak antum juga dari timur semua. Saya bilang kita ini berangkat dari Ambon sampai di sini itu biayanya bukan sedikit. Kemudian yang lebih kasihan lagi, kita meninggalkan sanak saudara kita, meninggalkan bapak kita, meninggalkan ibu kita, meninggalkan adik dan kakak kita, tetangga kita, keluarga kita tinggalkan semua. Demi untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Kita berangkat dari sana ketika orang tua kita mengantarkan kita ke pelabuhan, nangis, air mata bercucuran membasahi pipi. Kasihan kan? Mereka merasa sedih melepaskan kita. Tapi apalah daya, karena kita berangkat di sini semata-mata tujuannya untuk belajar ilmu, karena orang tua tahu bahwa ilmu yang kita miliki insya Allah akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang tua kita. Makanya aja dengan hati yang berat, air mata yang bercucuran membasahi pipi, orang tua rela melepaskan kita. Kan saya bilang, ketika antum kita semua lah berangkat dari sana sampai di sini, orang tua kita menangis, jangan sampai kita pulang di sana orang tua kita pun menangis lagi. Ya alhamdulillah kalau orang tua kita menangis karena terharu, merasa gembira karena ilmu yang kita bawa dari sini ke sana. Kita menjadi contoh teladan, kita membaca Al-Quran yang bagus, mengajar orang-orang. Ya lebih bagus kalau orang tua kita menangis karena itu. Tapi khawatirnya kalau kita sampai di sana, orang tua kita menangis bukan karena ilmu yang kita bawa, tetapi kejahatan yang kita bawa dari Jakarta ke Ambon. Orang tua kita menangis dengar karena ini ada orang pencuri kelapa di kampung ini ya, dia sampai tak bisa jalan, cuma tidur di bawah pohon kelapa biasanya. Saya tanya, siapa anak? Oh ini anak si Fulan, dia belajarnya dulu belajar di pesantren. Orang tua malu, kita yang di sini juga ikut malu. Nah, tapi tentu kita tidak mengharapkan demikian. Kita ingin antum belajar di sini. Ketika belajar yang serius, sungguh-sungguh, kita akan datang ke sana. Kitalah yang menjadi contoh teladan, kitalah yang menjadi imam, kitalah yang menjadi qudwah hasanah untuk orang-orang di sana. Kitalah sebagai penentu jalan menuju surga. Jangan kita sebagai penentu jalan menuju neraka. Seperti itu. Jadi pasti antum ingat lagi tujuan antum datang di sini. Jangan sia-siakan waktu ini. Antum jangan sia-siakan waktu keberadaan antum di sini. Belajar yang serius, siang malam belajar. Jangan suka bertengkar, saling menasihati, saling sayang menyayangi. Ada yang suka bertengkar di sini nggak? Oh, ini. Hah?
jangan suka bertengkar. Kita di sini semua posisinya sama. Adakah yang orang tuanya tinggal di sini? Tinggal sama dia di sini? Tidak ada kan? Nah, berarti posisi kita sama, orang tua kita semua kita aja, orang tuanya jauh, kita semua posisinya sama, orang tua kita jauh. Maka kita di sini nomor 1 kita berteman, nomor 2 kita bersaudara. Kita bersaudara. Maka kalau sesama saudara jangan saling menyakiti. Sama orang lain aja agama melarang, tidak boleh kita saling menzolimi, tidak boleh kita saling menyakiti. Apalagi selama kita nih ada sama-sama orang timur, sama-sama makan sagu, makan minum berbeda, itu sama. Tidak boleh kita saling menzolimi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa orang muslim itu adalah orang yang ketika orang lain itu merasa nyaman, merasa tenang daripada lisan dan tangannya. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu. Seorang saudara muslim adalah muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya. Apalagi al-muslimu lil muslim kal bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang muslim terhadap muslim lain itu laksana sebuah bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Tambah lagi Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang muslim itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Nah, seperti itu banyak sekali hadis dan ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang atau sebagai dalil orang-orang bersaudara. Kita bersaudara, tidak boleh saling menzolimi. Karena itu kondisinya jangan saling menzolimi, jangan saling bertengkar, tetapi saling menyemangati untuk belajar yang serius, belajar yang sungguh-sungguh. Tugas yang diberikan Ustaz segera diselesaikan. Tugas yang disuruh hafal segera dihafal, jangan ditunda-tunda. Kasihan ketika nanti antum di sini, antum udah gede, udah siap kembali di sana, terus kalau tidak bawa ilmu bagaimana? Antum akan ditanya di sana. Orang-orang di sana sekarang menunggu antum, menunggu kehadiran antum di sana untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Kita sekarang memikul beban masyarakat kita di sana. Di sana masih banyak orang yang tidak tahu sholat. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, karena kita belajar ilmu agama. Di sana masih banyak orang yang bulan puasa tidak puasa. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita di sini. Di sana masih banyak orang yang berzina. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita yang ada di sini yang belajar ilmu agama. Seperti itu, makanya aku belajar serius, jangan sampai ketika kita pulang di sana kita menjadi penunjuk jalan untuk orang-orang bermaksiat. Kita yang datang terus kumpulan anak, ayo mari ini cara main gitar kayak gini. Bukan seperti itu. Tapi yang kita ajarkan adalah apa? Kita ajarkan di sana adalah ilmu-ilmu yang orang gunakan untuk memudahkan seorang masuk surga. Kita ajarkan tauhid yang benar, kita ajarkan bacaan Al-Quran yang benar, kita ajarkan fikih yang benar. Seperti itu. Banyak atau saudara-saudara di sana yang ingin datang belajar di sini, tapi Allah belum kehendaki. Maka antum yang Allah sudah kehendaki, Allah mudahkan jalan ke sini, jangan sampai antum sia-siakan waktu tersebut. Antum zalim nanti terhadap teman-teman kita yang tidak bisa datang. Mereka tidak bisa datang karena kita sudah di sini, atau mereka tidak bisa datang karena tiketnya sudah kita pakai. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Teman-teman, adik-adik, para duat, mujahid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia
kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu itu adalah ibadah. Belajar ilmu agama itu ibadah. Semua yang kita lakukan di sini bernilai ibadah. Diniatkan karena ibadah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Allah akan berikan balasan berupa surga yang kenikmatannya itu luar biasa. Yang Allah bilang, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "A'adatu li ibadiyas sholihina ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Allah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku telah siapkan untuk hambaku yang soleh." Orang yang soleh itu apakah orang yang tidak sholat? Tidak. Orang yang soleh itu adalah orang yang sholat. Orang yang soleh itu adalah orang yang tiap hari baca Quran? Tidak. Orang yang soleh itu adalah orang yang tiap hari baca Quran. Orang yang soleh itu orang yang bulan puasa makan siang hari? Tidak. Orang yang soleh itu adalah orang yang bulan puasa makannya di malam hari. Nah, semua orang tahu orang soleh itu adalah orang yang rajin sholat, orang yang taat sama kedua orang tua, orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang menghargai tetangga, orang yang tidak menzolimi saudaranya. Itu adalah orang ciri-ciri orang soleh. Maka Allah sebutkan, saya siapkan untuk hambaku yang soleh malah ainun ro'at, apa yang mata itu belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan apa yang telinga ini belum mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan apa yang belum terlintas dalam hati seseorang. Jadi mungkin kalau antum di dunia ini antum melihat Ancol itu tempat yang paling gagah sedunia. Di surga Allah akan sediakan yang 1000 kali lebih baik daripada Ancol. Yang orang belum pernah terbayang, Masya Allah, surga itu sampai segini. Belum pernah itu terlintas di pikiran seseorang. Mata belum pernah melihat. Itu nikmat yang sangat besar. Nah, itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang soleh, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang ketika membaca Al-Quran tidak bermain-main, orang yang ketika menghafal Al-Quran tidak main-main. Nah, ini nasihat tazkirah ini bukan untuk antum aja, ini untuk diri pribadi saya sendiri juga. Seperti itu. Jadi antum sekali lagi ingat tujuan antum datang ke sini, dan saya juga sebenarnya juga ingat tujuan kita semua berada di sini. Kalau kita datang dari jauh sampai sini cuma untuk main-main saja, ya ngapain sampai sini? Di Ambon, main di Ambon lebih enak, lebih menyenangkan daripada main di Jakarta. Di Ambon antum masih bisa main di pantai, wis enak kan? Di sini antum pernah main pantai ya? Tidak ada. Antum di sini pernah naik gunung, naik pohon, kejar-kejar atas pohon nggak? Tidak ada. Di sini paling antum jalan-jalan di sini sedikit. Lebih asing mana? Di sini apa di Ambon? Di sini apa di Ambon? Di Ambon. Di Ambon kalau apa? Kalau sumber air pohon atau kalau saya pohon, untuk naik atas pohon, sudah air pohon. Kalau naik ke atas, iya. Atau pakai papan yang ini, bukan surat bawalan. Iya. Atau pakai perahu. Enak main di sana, lebih enak daripada main di sini. Jadi kalau kita cuma main-main, ngapain antum di sini? Tinggalkan keluarga, tinggalkan adik, tinggalkan kakak yang tiap hari menangis-menangis di sana ingin bertemu sama antum. Mendingan di sana aja lebih enak. Makan ikan segar. Kalau tidak ada ikan di rumah, bisa pergi pancing sendiri. Tapi apa, kita datang dari sana sampai sini bukan untuk bermain. Oh, kalau bermain ada waktunya. Tidak, semua orang itu, tidak ada orang di dunia ini yang tidak bermain. Semua orang pasti ingin bermain, tarwih haid nafsi. Jadi refresh dulu. Semua orang pasti ingin main. Orang yang gede-gede aja
sampai Syekh mungkin main, tapi apa? Ada waktu yang ada jadwalnya. Apalagi kita di sini jadwalnya sudah tertata rapi. Hari ini jam ini belajar ini, jam ini sampai jam sekian belajar ini, jam ini sampai sekian belajar ini. Oh, jam ini jam bermain. Begitu. Jangan jam bermain, jam belajar bermain juga. Terus kapan belajarnya? Seperti itu. Oh, Bandung jauh Bandung apa? Masa tidur semua itu. Jadi seperti itu. Tujuan kita datang di sini adalah semata-mata untuk belajar dan akan kembali ke sana sebagai dai, sebagai doa. Masih banyak kemungkaran yang terjadi di daerah-daerah kita, ya. Daerah kita di Jakarta yang masih banyak ustadz, orang sudah bisa akses ilmu agama, sudah gampang di sini. Kalau tidak ada ustadz bisa putar TV langsung nonton buka di YouTube, atau di kampung di sana mau putar TV kemana, lampu satu hari nyala, 2 hari 3 hari baru nyala lagi. Giliran nyala terus yang mana? Iya, mana ada. Giliran ada kapan? Ya semua ini. Jadi masih banyak kemungkarannya terjadi di sana, dan itu adalah tanggung jawab kita. Belum ada yang mengislah, belum ada yang memperbaiki di sana. Orang di sana masih menunggu kedatangan kita. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiruhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Wa illam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisan, dengan kata-kata. Apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya dia mengingkari kemungkaran tersebut, lalu dia mendoakan sohibnya, mendoakan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dan itu kata Allah, dari adabul iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Kalau selemah-lemahnya iman. Kita masih menunggu tanggung jawab yang besar. Maka jangan disia-siakan keberadaan antum di sini. Biasa kalau di ini tertulis moto apa? Manjada wajada. Jangan manjada wajada, manjada wajada. Karena siapa bersungguh-sungguh maka dia akan dapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia ingin. Nah, untuk kita dari sana tujuannya untuk belajar, untuk bisa ngomong bahasa Arab dengan lancar, maka belajarnya harus sungguh, harus kita serius, jangan banyak bermain. Jika ustaznya ketika kita belajar, ustaz terangkan harus benar-benar diperhatikan. Jangan ustaznya ngomong depan, kita ngomongnya di belakang. Ketika ada yang kita tidak paham, maka ditanyakan. Biar kita tidak sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya jalan terus. Kalau malu bertanya jalan terus. Akhirnya perjalanan yang 1 jam nyampe, dia nyampenya 2 jam karena dia malu bertanya, dia sesat di jalan dulu. Nah, seperti itu bisa dipahami. Nah, ya mungkin itu sekedar tadkirah. Nah, tadkirah dari saya, dan insyaallah akan ditambahkan oleh ustaz-ustaz yang lain. Kita saling memberikan tadkirah, saling memberikan penyemangat. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah tadkirah, peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita di sini orang beriman. Nah, oleh karena itu patutlah kita saling memberikan nasihat, saling memberikan semangat. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri. Apa arti wal asri? Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia. Kenapa? Sesungguhnya manusia itu sedang berada dalam kerugian. Jadi pada asalnya semua manusia berada dalam kerugian. Illa, ada istisna, ada pengecualian, dikeluarkan dari orang-orang yang dalam kerugian itu beberapa kelompok. Illa, itu namanya istisna. Istisna illa
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Cukup beriman? Tidak. Wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak begitu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat, beriman dan beramal soleh. Nah, karena kita lihat kebanyakan orang sekarang itu, jadi iman itu punya 3 tingkatan. Tingkatan pertama, iman itu adalah apa yang dibenarkan dalam hati. Kemudian tingkatan kedua adalah apa yang dibenarkan dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan. Tingkatan yang ketiga adalah diamalkan dengan perbuatan. Nah, ini yang ketiga ini yang kebanyakan orang tidak ambil. Dia cuma mengaku beriman, dia mengaku orang muslim, tapi tidak sholat, tidak ada amal solehnya. Dia tidak membuktikan keimanannya itu dengan perbuatan soleh, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Nah, ini tingkatan ketiga ini yang tidak kebanyakan orang memilikinya. Nah, seperti itu. Jadi waktu juga karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Bila tujuh wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Saya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.